Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining Halianggata dengan NIM D1180561 kelas manajemen D. Lesson jurnal bab 2 berkaitan aspek budaya dan dalam pandangan manajemen SDM internasional berjudul Getting Go or Getting Back. How organization culture shapes frontline employee response to customer and psychology. Jenis jurnal yaitu Journal of Business Research. Penulis dari jurnal yaitu MS Balaji, Yang Jiang, Gurbir Singh, Subes Jia. Tujuan penelitiannya adalah untuk menguji bagaimana berbagai jenis budaya organisasi memoderasi pengaruh ketidaksopanan pelanggan dan anggapan karyawan garis depan atau SLA. Kemudian metode penelitian yaitu mempelajari tanggapan SLA terhadap ketidaksopanan pelanggan dengan melakukan survei, diikuti dengan eksperimen berbasis skenario di 4 organisasi budaya. Ada hipotesis 1, pengampunan SLA memediasi pengaruh ketidaksopanan pelanggan perilaku berorientasi pelanggan. Hipotesis 2 yaitu pembalasan SLA memediasi pengaruh ketidaksopanan pelanggan perilaku karyawan yang disfungsional. H3A, budaya marga memiliki efek moderasi yang positif terhadap hubungan antara ketidaksopanan dan pengampunan pelanggan. H3B, budaya marga berpengaruh negatif terhadap hubungan antara ketidaksopanan pelanggan dan balas dendam. H4A, budaya advokasi memiliki efek moderasi yang positif pada hubungan antara ketidaksopanan dan pengampunan pelanggan. H4B, budaya advokasi memiliki efek moderasi negatif pada hubungan antara ketidaksopanan dan balas dendam pelanggan. H5A, budaya pasar memiliki efek moderasi negatif pada hubungan antara ketidaksopanan dan pengampunan pelanggan. H5B, budaya pasar memiliki efek moderasi positif pada hubungan antara ketidaksopanan pelanggan dan balas dendam. H6, budaya hierarki memiliki efek moderasi negatif pada hubungan antara ketidaksopanan dan pengampunan pelanggan. Hasil penelitian dari temuan kami menunjukkan pengampunan itu ketidaksopanan pelanggan menentukan perilaku orientasi pelanggan, sedangkan balas dendam mempengaruhi disfungsional perilaku setelah ketidaksopanan pelanggan. Kesimpulannya, menilai peran moderasi organisasi budaya dalam efek mediasi dari pengampunan dan balas dendam dalam hubungan antara ketidaksopanan pelanggan, perilaku berorientasi pelanggan, dan perilaku karyawan yang disfungsional. Jurnal ketiga, Resume Jurnal berkaitan sumber daya manusia global yang berjudul Prescriptive Analytics for Human Resource Planning in the Professional Service Industry. Penulis dari jurnal yakni Lauenberg, Dimitris Bertsimas, Alexander M. Weinstein, Julia Yang. Jenis jurnal European Journal of Operational Research tahun 2018. Tujuan penelitian adalah untuk memeriksa keputusan perencanaan sumber daya manusia yang dibuat di perusahaan yang menjual proyek konsultasi berbasis kontrak. Tingkat ketidakpastian yang tinggi di penawaran dan perkiraan pendapatan menyulitkan perusahaan konsultan untuk merekrut orang yang tepat untuk mengatur proyek mereka. Kemudian metode penelitian. Metode pengoptimalan yang kuat adaptif diusulkan untuk manusia perencanaan sumber daya. Persentase permintaan yang diisi dengan karyawan baru di 3 bisnis berbeda unit, Amerika Utara, Eropa, dan India. Metode deterministik membuat file sebagian besar karyawan baru, dan metode yang tepat adalah yang paling konservatif. Nomor 2, distribusi keuntungan tambahan yang disimulasikan karena remunerasi staf di 3 unit bisnis yang berbeda, yaitu Amerika Utara, Eropa, dan India. Metode yang kuat dan adaptif secara signifikan menurunkan volatilitas laba yang terlihat di bawah metode deterministik. Hasil dan kesimpulan. Pengevaluasian formulasi kami melalui simulasi menggunakan real data kepegawaian disediakan oleh Sapient Corporation. Pendekatan adaptif kami melindungi perusahaan dari kasus terburuk, sementara mengurangi volatilitas laba juga berkinerja baik sesuai harapan. Formulasinya umum, dan kami yakin peningkatan ini karena pengoptimalan yang kuat dan adaptif. Bias dapat dicapai oleh perusahaan lain dalam industri di mana kebutuhan staf tidak stabil dan sangat bergantung pada jalur penjualan yang tidak pasti. Demikian yang cukup saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.